Anak muda, apa aksimu? Ini akan menjadi pembahasan kita di episode kali ini. Nah, untuk membahas itu saya sudah kehadiran dua narasumber. Yang pertama ada Muhammad Adreski M. Yusuf. Dia adalah Ketua TBM 110 Fakultas Kedokteran UMI. Dan yang kedua adalah Bapak Patarayote. Beliau adalah Ketua Harian Forum Sulawesi Peduli. Nah, bersama kedua narasumber ini kita akan membahas bagaimana peran anak muda selama wabah pandemi virus COVID-19 masuk ke Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Untuk itu, simak terus Open Mind. Assalamualaikum. Pak Patrai, Pak Reski. Pada Sobat Open Mind, kita ketemu lagi di edisi berbeda dan kali ini saya kedatangan dua tamu. Ada Pak Patarayote, Ketua Harian FSP, Pak ya? Iya. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Dan yang kedua ada Reski, nama lengkapnya Muhammad Adreski M. Yusuf, Ketua TBM 110. Ya. UMI. Iya. Apa kabar, Mas Reski? Alhamdulillah baik. Saya panggil Mas ya? Ya, boleh. Episode ini kita membahas soal peran anak muda ya di selama pandemi. Nah, singgung soal anak muda, mungkin teman-teman di UMI sudah giat ya melakukan aksi-aksi sosial. Nah, selama pandemi ini kegiatannya apa aja? Ya. Terima kasih. Jadi selama pandemi ini alhamdulillah dari TBM UMI khususnya TBM 110 kami mulai dari adanya pandemi kami mulai bergerak langsung. Awal mula kami berkegiatan itu memang kami sesuai dengan anjuran dari pemerintah, kita melakukan pemeriksaan suhu tubuh di gerbang kampus khususnya waktu itu. Kemudian setelah itu kami juga ada kegiatan pembagian masker secara gratis ke masyarakat dan berupa edukasi langsung. Kemudian ada juga pemberian paket-paket nutrisi kepada tenaga-tenaga kesehatan, dan program kami yang terakhir adalah gerakan 10.000 APD, yaitu kegiatan tersebut kami menyediakan APD secara gratis kepada tenaga-tenaga medis yang ada di rumah sakit. Itu di Makassar atau seluruh daerah? Daerah. Kalau untuk rumah sakitnya sendiri itu kita Sulawesi Selatan, untuk puskesmasnya kami khususkan untuk di Kota Makassar. Oke, kalau di FSP sendiri, Pak? Iya, kalau FSP itu dari awal pandemi kita programnya adalah penyediaan APD khususnya di masker. Jadi ribuan kita sudah produksi itu, kita produksi sendiri waktu itu dari awal pandemi sampai kita distribusi ke daerah-daerah, termasuk ke Parepare, malah sampai di Lubangge kita ini dengan teman-teman di sana. Kemudian selain daripada itu ya kita melihat kondisi masyarakat waktu itu awal-awal ya, penyediaan kita mencoba untuk berkolaborasi dengan korporasi dan sebagainya untuk penyediaan bahan-bahan pokok masyarakat waktu itu. Namun dari itu ya belakangan kita tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya memang umum untuk lingkungan dan seterusnya, namun tetap dengan protokol kesehatan tentunya. Dan itu masih berjalan sampai sekarang atau gimana? Untuk fokus ke pandemi sebenarnya masalah pengadaan masker dan seterusnya itu kita kurangi, namun untuk sosialisasi tetap jalan ya? Pasti kita masih melakukan itu. Ini kan di awal-awal lebih ke pembagian masker APD. Iya. Nah, menggalang itu donasinya apakah dari kelompok komunitasnya sendiri atau menggalang donasi untuk dari luar juga? Umi mungkin? Ya. Kalau dari TBM sendiri, alhamdulillah kami menggalang donasi itu dari luar, dari masyarakat. Jadi kami membuka open donasi, kemudian
kita sebar pamfletnya di masyarakat melalui media sosial, melalui anggota-anggota yang ada. Kemudian kami juga memanfaatkan atau menggerakkan mahasiswa-mahasiswa yang ada di Fakultas Kedokteran UMI untuk menjadi duta dari gerakan 10.000 APD itu sendiri. Jadi setiap mahasiswa itu dibekali dengan satu pamflet yang tertera foto, nama, dan asal daerahnya, sehingga mungkin orang-orang di daerahnya itu lebih tertarik untuk memberikan donasi pada kegiatan tersebut. Jadi teman-teman di TBM melibatkan pakai sistem apa ya, promo ya? Iya, seperti itu, promosi. Kalau di FSP Pak? Iya, saya kira kurang lebih seperti Sama, itu. ya? Jadi penggalangan donasi juga dari swadaya, anggota juga, malah kita sampai di korporasi kita Korporasi sinergi. juga dilibatkan? Iya, untuk pengadaan APD waktu itu. Kemudian bantuan-bantuan sosial ya, bantuan-bantuan bahan pokok untuk masyarakat yang memerlukan waktu itu. FSP sampai kemana nih bagi-bagi? Ya tentunya Makassar, awal dari Makassar, kemudian malah kita sampai di Parepare, sampai di Lubuk Banggai, malah kita ini, karena kerjasama juga dengan teman-teman. Oh, sampai di Lubuk Banggai juga Iya, ya? kita lakukan itu. Makassar pastinya, ya lepas daripada itu. Kalau TBM daerah terjauh mana? Kalau TBM sendiri terjauh itu di Luwu Utara. Kebetulan pada saat itu juga kan terjadi bencana di sana. Ya, Iya. betul. Itu kami sembaring kita menjadi tim medis di bencana tersebut. Sembaring juga kita mendistribusikan APD waktu itu di Rumah Sakit Hikmah yang di Masamba. Kalau tidak salah kebetulan jadi pusat rujukan dari korban-korban bencana pada saat itu. Iya. Jadi sekaligus ya. Iya. Karena TBM kan dikenal lebih aktif di ketika bencana ya. Iya. Bantuan kebencanaan. Nah, dalam perjalanan selama pandemi ini, TBM apa tidak memproduksi APD atau gimana? Secara umum memang dari TBM untuk pengadaan APD sendiri kita memanfaatkan tempat-tempat yang telah menyediakan APD atau tempat penjualan APD seperti media online atau toko-toko online, kemudian website dan informasi lainnya. Tetapi memang ada beberapa APD yang kemudian TBM mengerjakan sendiri seperti face shield, dan pada awal itu TBM juga membuat untuk maskernya. Hand sanitizer juga perasaan kemarin UMI sempat produksi ya? Nah, itu ya sempat FT. ada dari fakultas lain ya, kalau fakultas lain. Iya. Ini TBM sebenarnya khusus dari kedokteran semua atau? Ya. Kalau TBM sendiri, Tim Bantuan Medis 110, itu dia adalah salah satu organisasi yang ada di Fakultas Kedokteran. Jadi TBM ini sendiri dia dinaungi oleh BEM dari Kedokteran, ya. Dan nasional dia dinaungi oleh Perhimpunan Tim Bantuan Medis Kedokteran Indonesia atau PTBMKI. Jadi yang kemarin berita soal produksi hand sanitizer itu FTBM gandeng itu untuk kerjasama juga ya? Kalau itu belum ya? Belum. Ya? Iya. Oke, di FSP Pak, Iya. Pak Patra, sejauh ini melihat teman-teman di FSP melihat pandemi ini gimana? Iya, tentu dengan rekomendasi WHO, kemudian pemerintah bagaimana penyikapan itu ya tentu kita melihatnya ya memang mesti kita lebih waspada begitu untuk bagaimana menghindari atau mengantisipasi ya penyebarannya. Meskipun ya sebenarnya ya memang dari awal sudah bukan terlambat ya. Yang mau dibilang terlambat ya pasti kita harus melakukan upaya-upaya untuk meminimalisir ke depan. Ya tentunya hari ini dengan informasi-informasi bahwa terus ada peningkatan dan seterusnya ya, bagaimana upaya kita untuk lebih lebih antisipatif lagi untuk mengurangi, paling tidak mempertahankan ya dengan protokol kesehatan yang sudah menjadi ketentuan mulai dari WHO sampai ke pemerintah Indonesia. Saya kira seperti itu. Apalagi ini kan selama hampir sebulan terakhir, Ya. ini intensitas penyebaran COVID makin tinggi ya. Tingkat penyebaran pandemi sebulan terakhir cenderung naik. Bahkan di daerah-daerah sudah meledak. Bahkan di Bantaeng, di Sopeng, dimanapun itu, yang di daerah yang awalnya
adem ayem. Iya. Sekarang justru nyusul Makassar yang sekarang kembali ke zona merah. Nah, TBM melihat itu gimana tuh? Ya. Jadi kalau sebenarnya masalah pandemi atau mengenai pandemi ini adalah pekerjaan kita semua sebenarnya. Jadi seperti yang dilakukan TBM, kemudian kita mengadakan APD ke rumah sakit, memberikan proteksi lebih kepada tenaga medis. Tetapi semua ini sebenarnya harus dari masyarakatnya juga bisa terlibat untuk menanggulangi dari COVID-19 itu sendiri. Jadi memang kita perlu sama-sama semua. Harus sama-sama kalau mau kita selesaikan masalah mengenai pandemi ini. Nah, di awal-awal kan anggaplah di periode setelah April ya, Mei, Juni, Juli itu kesadaran masyarakat tentang pandemi cukup baik. Kedisiplinan mereka untuk jaga protokol prokes juga mulai terbentuk. Nah, kenapa setelah status PSBB dicabut, ada kelonggaran dari pemerintah, kebiasaan masyarakat yang dulu malah kembali nih. Kira-kira apa yang salah di sini menurut Pak Tarai? Iya, PSBB kemarin kan kita melihatnya adalah upaya preventif, ya. Preventif artinya mencegah dengan pengetatan batas wilayah dan seterusnya. Sebenarnya itu bagus menurut kita. Setelahnya itu kan ya memang kelihatan bahwa ada peningkatan lagi, apalagi sampai hari ini. Artinya memang dengan protokol kesehatan yang ada sekarang, misalkan jaga jarak, pakai masker, dari kerumunan, ya mungkin memang tidak menyelesaikan masalah. Artinya lebih daripada itu adalah ya bagaimana pemerintah sebagai penentu kebijakan untuk hal ini, termasuk COVID ini ya kembali dilakukan pengetatan. Pengetatan dalam artian ya kalau memang menjadi tumpuan utama dalam PSBB, misalkan kembali ke awal, ya apa boleh buat. Ini kan untuk keselamatan manusia, terutama warga negara Indonesia misalkan. Karena kan kita sudah melihat berapa rentang waktu dari PSBB sampai sekarang dengan upaya protokol kesehatan yang jaga jarak itu di 3M itu lantas tetap terjadi peningkatan. Iya. Jadi memang perlu ada regulasi mungkin yang bagaimana, seperti apa, sehingga upaya-upaya penekanan penyebaran itu bisa dilakukan. Singgung soal pemerintah, dan justru sekarang ini banyak kepala-kepala daerah yang terpapar COVID. Betul. Ya mestinya kan ya kalau pandangan awam harusnya kan kepala daerah lebih protek ya. Setidaknya sebagai contoh lah kepada masyarakat. Nah, sampai kepala daerah terpapar pasti banyak penyebab, mungkin karena sempat lalai atau gimana. Betul. Karena pendapatnya soal itu. Ya, kalau berpendapat mengenai kepala daerah, kalau dari saya sendiri mungkin karena aktivitas dari kepala daerah itu sendiri mungkin lebih aktif daripada kita. Apalagi di tengah pandemi saat ini banyak kemudian kerja-kerja, program-program yang kepala daerah kerjakan itu lebih banyak kontaknya ke masyarakat, dan kemudian disitulah mungkin titik tidak ditahunya seperti apa, bahwa apakah protokol kesehatan diterapkan di tempat tersebut ataupun tidak, itu yang tidak diketahui. Apalagi orang-orang sekarang itu kan ada tergolong sebagai OTG, artinya memang tidak ada gejala yang kemudian bisa berdampak ke kepala daerah tersebut. Nah, ini yang rawan karena OTG ini anggaplah kayak di Wuhan. Di Wuhan itu kan di siklus kedua OTG justru banyak yang meledak di sana. Nah, di sini kayaknya sudah mulai nih. Dan kemarin beberapa waktu lalu saya sempat cari-cari info di hotel-hotel wisata COVID. Di sana sudah ada beberapa hotel yang tidak bisa menerima pasien OTG karena saking membludaknya. Hampir tiap malam katanya ada yang. Nah, FSP kira-kira apa kira-kira yang akan dilakukan FSP? Misalnya mungkin ada program bagaimana supaya paling tidak apakah menggandeng pemerintah atau mensonding ke pemerintah harus begini atau gimana?
Iya, kita kan sebagai lembaga masyarakat ya, tentu upaya-upaya itu pasti banyak keterbatasan ya. Jadi paling tidak kita menyarankan atau mengimbau kepada masyarakat sosialisasi, kemudian bagaimana dengan pemerintah misalkan bahwa saya dengarkan terakhir ada vaksin ya. Saya kira untuk sementara ini vaksin yang paling salah satu solusi lah, bahwa ini vaksin kan untuk kekebalan tubuh manusia. Saya kira itu salah satu yang paling efektif mungkin, yang perlu sesegera mungkin untuk dilakukan kepada masyarakat. Karena jangan sampai menunggu, artinya tidak ada kepastian lantas peningkatan penularan COVID ini terus berlangsung. Sehingga saya kira memang salah satu solusi adalah vaksin menurut saya untuk menekan ya, paling tidak mempertahankan sehingga masyarakat yang terinfeksi ataupun sebelumnya ya itu bisa diantisipasi dengan vaksin itu. Singgung soal vaksin. Iya. Saya selaku dokter ya. Belum ya, tapi calon dokter. Insya Allah. Tanggapannya soal vaksin itu gimana? Untuk vaksin sendiri memang kemudian saat ini seperti pemberitaan yang telah dihadirkan bahwa memang vaksin sudah sampai di Indonesia, dan kemudian sebenarnya banyak bentuk-bentuk vaksin, banyak macam-macam perusahaan yang mengeluarkan vaksin. Jadi untuk efektivitasnya sendiri mungkin nanti yang baru datang ke Indonesia itu vaksinnya mungkin itu bisa dicobakan dulu. Kemudian kita melihat bagaimana baiknya untuk digunakan masyarakat nantinya. Apakah memang efektif untuk masyarakat menggunakan vaksin tersebut atau seperti apa? Nah, info terakhir kan pemerintah mau langsung bagikan ke masyarakat, tidak ada lagi uji coba. Ya, tentu saja kan sebelum vaksin tersebut ditetapkan sebagai vaksin yang bisa digunakan, itu sebelumnya sudah dilakukan uji coba yang lebih bagus lagi di lab-lab. Mungkin itu yang mendasari pemerintah bisa mau memberikan kepada masyarakat. Tapi apapun itu, sebelum itu digunakan ya kita harus tetap patuhi protokol kesehatan ya. Tetap. Karena itu mungkin yang paling efektif ya. Iya. Mematuhi protokol kesehatan. Apalagi kan virus kita udah tahu nih nyebarnya lewat mana. Kadang kita jaga mulut tapi ternyata bisa lewat mata. Iya. Kira-kira teman di TBM sudah cari tahu banyak tentang vaksin ini? Kalau untuk TBM sendiri belum terlalu mengarah ke sana, tapi memang ya dari TBM itu tetap protokol-protokol yang diterapkan, tetap menghimbau masyarakat sekitar untuk menerapkan protokol, karena memang salah satu hal yang harus kita patuhi ini protokol. Apabila kita mematuhi protokol kesehatan yang ada, insya Allah minimal kita bisa mencegah untuk kita bisa tertular dari COVID-19. Nah, bicara soal protokol tentu tidak lepas dari masker ya. Nah, masker ini kan kemarin sempat juga jadi perbincangan, ada yang masker yang layak, ada yang tidak layak. Entah itu karena kepentingan apa, kita juga tidak tahu. Karena di awal-awal kan sempat ada yang bilang dari pihak pemerintah juga sih, kalau dibilang masker apapun bisa. Nah, kenapa kebelakangan ada larangan lagi, masker ini yang tidak bisa, masker itu yang tidak bisa? Ada standar nggak yang memang dari teman-teman relawan ada ketika membagi masker itu ada standar nggak yang dipakai? Iya, selama ini kita dari awal itu sebenarnya tidak ada standar. Maksudnya masker apa yang memenuhi syarat atau tidak. Paling tidak saluran pernapasannya kita mulai mulut dengan hidung itu bisa tertutupi. Kita anggap bahwa itu adalah standar. Kita tidak melihat dari bahannya seperti apa. Mungkin dari segi kesehatan, dari medis, mungkin ada standar itu menurut saya. Tapi paling tidak antisipasinya bahwa paling tidak harus ada masker, pernapasannya ada masker, ada penutup lah seperti itu. Yang dia sebut jenis aja scuba ya kemarin yang ada saya dengar. Dari teman-teman TBM ada nggak standar yang digunakan? Ya. Kalau dari TBM sendiri, alhamdulillah kami menjalankan atau mengadakan APD tersebut. Kami juga sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah juga.
Jadi Kemenkes itu sudah mengeluarkan pedoman untuk APD sendiri. Ada 2 pedoman yang kemudian dia klasifikasikan menurut tenaga medis, tempat kerjanya, dan kemudian aktivitas apa yang dia lakukan. Jadi memang kalau untuk aktivitas yang kemudian resikonya agak ringan, itu dia bisa menggunakan yang namanya masker bedah seperti ini yang saya gunakan. Ini dia sebanyak 3 lapis. Kemudian kalau untuk kegiatan kami sendiri, kami tuh terfokus pada APD tingkat ketiga, yaitu seperti hazmat atau coverall yang digunakan seluruh tubuh. Itu kan dia untuk mencegah masuknya partikel-partikel yang kemudian salah satunya partikel dari virus COVID-19 sendiri, sehingga memang pedoman tersebut mungkin juga sudah disebar kepada UMKM yang bekerja untuk mengadakan APD-APD, dan itu sudah digaungkan oleh pemerintah pada awal-awal COVID. Jadi memang seharusnya pekerja-pekerja aktif ketika bekerja mungkin sebaiknya pakai itu ya, pakai hazmat atau apa namanya, hazmat ya. Tapi kalau untuk pekerja sebenarnya dia dilihat tingkat resikonya. Jadi untuk penggunaan hazmat sendiri itu kalau di rumah sakit dia wajib. Ya, dikhususkan pada orang-orang yang langsung menangani pasien COVID. Ya, kan fungsi dari hazmat ini mencegah droplet, partikel, kemudian seperti cairan dan air. Karena dari bahannya sendiri hazmat itu dia tidak tembus air. Oh, Iya, kayak jas hujan ya gitu ya. iya. Karena saya sempat sempat viral kan itu yang pasien perawat-perawat yang kekurangan hazmat justru pakai jas hujan. Iya. Nah, di FSP sendiri ketika turun ke masyarakat itu protap kesehatannya gimana prokesnya? Pakai hazmat juga atau gimana? Kita dalam berkegiatan tentu standar lah. Standar dalam artian bahwa kita kan melihat nakes dalam berkegiatan di rumah sakit dan seterusnya pasti dia pakai hazmat. Kalau kita kan paling tidak protokol kesehatan itu tadi yang 3M itu. Cuma itu standar kita berkegiatan dalam rangka COVID-19 itu. Ya. Nah, satu yang jadi catatan penting sih selama paling tidak 1 bulan terakhir ini masalah sosialisasi mungkin yang kurang ya, atau kalau sampai tingkat kesadaran masyarakat tentang COVID ini agak-agak menurun kita lihat. Menurut dari teman-teman TBM juga setuju nggak dengan itu atau gimana? Kalau memang mengenai penurunan dari masyarakat mematuhi protokol, itu memang di lapangan kita bisa melihat memang seperti itu. Cuma memang dari kami, khususnya TBM dan mahasiswa lainnya di Fakultas Kedokteran, kami sudah dibekali memang untuk melakukan edukasi, melakukan upaya-upaya preventif kepada masyarakat, mengingatkan paling minimal itu di lingkungan sekitar keluarga. Jadi memang protokol kesehatan ini sangat berpengaruh besar terhadap COVID-19. Dengan itu mungkin bisa putus ya. Karena itu kan memang targetnya kita. Iya. Bagaimana ini supaya putus dan virus ini hilang. Nah, di teman-teman di FSP juga seperti itu enggak? Dia turun ke lapangan sosialisasi atau gimana? Apalagi kan bagi-bagi masker ini udah jarang ya. Karena sekarang masyarakat rata-rata sudah tahu lah soal itu. Iya, paling tidak kami secara personil teman-teman di PSP ya melakukan itu. Itu yang paling sederhana ya. Bahwa teman-teman di PSP dalam berkegiatan ya patuhilah protokol kesehatan. Ini pakai masker, jaga jarak dan hindari kerumunan. Terkait dengan kita juga di komunitas atau di lingkungan pekerjaan, secara tidak langsung kami beraktivitas, misalkan kami di BPBD misalkan, ya tentu memang di pemerintah saya lihat sekarang kan agak mundur dia punya. Dulu kan ada semacam sosialisasi, langsung turun ke lapangan, terus menghimbau masyarakat untuk patuhi protokol kesehatan. Namun sampai hari ini saya lihat memang 1 bulan terakhir agak ini. Tapi secara regulasi itu tetap ada saya lihat di pemerintah kota, khususnya di Kota Makassar, untuk sosialisasi itu untuk pandemi. Nah, singgung soal sosialisasi, kira-kira teman-teman di TBM melihat sosialisasi apa
yang kira-kira yang paling tepat untuk masyarakat ini? Ya, terima kasih. Jadi kalau dari teman-teman TBM sendiri melihat sosialisasi, memang yang lebih strategis itu sesuai dengan yang digaungkan pemerintah bahwa ada yang namanya 3M, menjaga jarak, menggunakan masker dan mencuci tangan. Itu memang benar-benar sangat tepat kalau untuk preventif awal di masyarakat. Karena apa? Contohnya cuci tangan. Cuci tangan itu sangat penting karena tangan ini kita tidak tahu mau pegang apa. Kemudian kalau kita tidak menjaga kebersihannya, kita bisa saja memegang daerah wajah yang dimana itu tempat masuknya dari virus tersebut, seperti mukosa mata, kemudian di pernafasan dan mulut. Jadi itu yang paling tepat ya. Tapi kalau dari sisi pola sosialisasinya ini kan karakter masyarakat kita kan beda-beda. Ada yang keras, ada yang manut, ada yang cuek, ada yang gimana. Kira-kira pola sosialisasi yang tepat untuk masyarakat, cara-cara sosialisasi yang tepat untuk masyarakat untuk lebih patuh prokes ini gimana? Menurut Pak Tari gimana? Iya, terus kami melihat bahwa memang mesti berkelanjutan, mesti intens begitu ya. Karena terus terang memang bahwa ini sejalan dengan waktu masyarakat semakin cuek ya. Diingatkan pun itu kadang mesti kita baku ini ya. Karena ada yang percaya tidak percaya kan begitu. Itu bisa kita maklumi bagi seperti apa respon masyarakat mengenai pandemi seperti itu. Tapi secara kesehatan kan ini sudah dipastikan bahwa memang ada kan gitu. Tapi masyarakat ketika dia tidak merasakan, ya tentu dia merasa bahwa sehat-sehat saja. Ya, cuek-cuek saja. Jadi ini mesti mungkin kalau kami melihat bahwa memang perlu ada semacam progres melalui semacam regulasi pemerintah. Paling tidak bahwa pastikan bahwa masyarakat yang beraktivitas khususnya di luar rumah mesti dengan protokol kesehatan, terutama pakai masker, ya seperti itu. Kemudian bagaimana kerumunan diminimalisir begitu, seperti acara-acara misalkan apa dan sebagainya, sehingga ini betul-betul bisa terurai begitu kan. Ya apa namanya? Artinya ini kan betul-betul satu mata rantai yang agak sulit ini karena namanya virus ya tidak kelihatan. Oh iya betul. Kalau bisa dilihat ya bisa dihindari ya. Ini persoalan. Ini yang betul-betul harus di. Ada enggak program-program kreatif yang disiapkan oleh teman-teman FSP dan TBM mengingat kecenderungan masyarakat ini terhadap pandemi kesadaran masyarakat tentang kedisiplinan di protokol kesehatan agak menurun. Ada enggak kepikiran soal itu teman-teman TBM atau DFSP? Mas Rizky mungkin? Ya, kalau dari TBM sendiri, alhamdulillah kami selalu mengingatkan, terutama untuk anggota, itu yang memang yang paling minimal. Kemudian kita lakukan sosialisasi di keluarga masing-masing, itu yang utama sebenarnya. Karena kita lihat juga ini kan kita lagi di posisi lagi kelas online, maka mahasiswa ini rata-rata di daerahnya masing-masing, yang tentunya saja tersebar di seluruh Indonesia. Jadi maka dari itu pendekatan sosialisasi ke keluarga dari anggota ini saya rasa sangat efektif memang. Kemudian kita berharap sosialisasi tersebut bisa memberikan dampak yang positif nantinya, maka dari seseorang itu akan berdampak ke orang lainnya sosialisasinya. Maka mungkin seperti itu kalau dari itu. Kalau FSP sendiri mungkin ada program khusus ke depan? Iya, jadi melihat 1 bulan terakhir meningkatnya kasus COVID ini terutama di Makassar ya, tentu kami berpikir seperti apa ya, lebih real lagi. Misalkan di pengadaan kembali APD seperti masker, kemudian sosialisasi lebih terutama di anggota, kemudian di komunitas-komunitasnya seperti itu. Jadi ini persoalan juga kan salah satunya adalah bahwa bagaimana masyarakat selain daripada kesadarannya untuk memenuhi protokol kesehatan itu mungkin juga
kelalaian, kemudian mungkin kemampuan juga. Ini tidak bisa dinafikan bahwa kita masih banyak masyarakat yang ya maaf kalau saya bilang beli masker pun mungkin Susah ya? Iya susah juga kan begitu tuh. Jadi di masyarakat bawah kita coba kita berpikir lagi bagaimana bisa mendistribusikan itu masker sehingga di samping itu ya kesadaran pemenuhan protokol kesehatan bisa terpenuhi di lingkungan mereka, di keluarga mereka begitu. Betul juga ya, karena di beberapa golongan masyarakat memang ada kondisi seperti itu. Bahkan masker yang harusnya satu kali pakai, mereka pakai berkali-kali. Nah, tadi saya setuju sih dengan apa yang disampaikan Mas Rizky, kalau memang sosialisasi paling penting utama itu memang harus dimulai dari keluarga sih. Dari keluarga mungkin kalau kita bisa jaga keluarga ya dampaknya besar keluar. Dari keluarga sudah terjaga dan ketika keluarga masing-masing menerapkan itu kan mungkin bisa lebih efektif. Nah terakhir dari TBM pesannya kepada teman-teman di luar, khususnya kepada anak muda kan banyak yang acuh soal ini. Pesannya soal prokes ini gimana? Ya, jadi kalau pesan dari TBM sendiri untuk anak-anak muda di luar sana, kita melihat COVID ini yang harus kita sadari bahwa COVID ini masih ada. Kemudian anak-anak muda itu memang bisa menyebabkan adanya terjadi OTG atau tanpa gejala. Jadi itu yang perlu kita sadari bahwa COVID-19 ini dia lebih rentan ke orang-orang yang dengan komorbid. Tetapi anak-anak muda ini bisa memperparah keadaan apabila tidak menerapkan dari protokol kesehatan. Jadi saya harap anak-anak muda yang masih suka nongkrong-nongkrong zaman sekarang, coba kita lebih terapkan lagi. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Karena memang saya lihat di kalangan saya sendiri, ya lumayan cukup longgar saat ini. Jadi pesan saya untuk anak muda, ayo terus bergerak di tengah pandemi ini. Kita buat yang baik, lebih baik, dan lebih baik menjadi yang terbaik. Mantap. Tidak apa-apa nongkrong, yang penting jaga protokol kesehatan ya. Kita tidak batasi nongkrong ya, cuma dibatasi jaraknya, pakai masker dan lain. Protokolnya yang penting. Betul. Dari pesan dari Pak, dari Pak Haji, pesan-pesan kepada masyarakat. Jadi pesan kami kepada masyarakat, terutama teman-teman anak muda, bahwa mematuhi protokol kesehatan adalah sesuatu memang yang baru, tapi menjadikan sesuatu bahwa kalau kita tidak patuh pada protokol kesehatan bahwa ada sesuatu yang kurang ya, seperti pakai masker keluar rumah misalkan beraktivitas di luar lantas tidak pakai masker, ada yang kurang dirasakan itu bahwa dengan pakai masker ya kita mengantisipasi pandemi, mengantisipasi virus itu masuk ke kita sehingga alhamdulillah kita sehat, kemudian menularkan kesehatan juga kepada orang lain, terutama di keluarga lingkungan kita. Saya kira itu pesan yang paling ini, bahwa jadikan protokol kesehatan sesuatu yang kurang ketika kita tidak melakukan. Ya. Jadi kita sepakat ya, protokol kesehatan ini sangat penting untuk memutus mata rantai penyebaran COVID ya. Jadi teman-teman di luar jangan anggap COVID ini tidak ada ya. Jangan anggap enteng COVID ini, karena COVID kita tidak tahu dia nyebar lewat masuknya lewat mana, nyebarnya lewat pakai apa, kita tidak tahu. Jadi salah satu langkah penting ya supaya terhindar dari COVID, tetap patuh terhadap protokol kesehatan. Nah, kepada kedua narasumber saya, Pak Mas Rizky dan Pak Tarai, terima kasih banyak sudah hadir di Open Mind. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan bisa merubah pola pikir teman-teman di luar. Amin. Nah, kepada Sobat Open Mind, sampai di sini dulu pertemuan kita sampai ketemu di Open Mind berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.